Lalu setelah menyatakan mampu menyelesaikan penghitungan suara 5 provinsi yakni Jawa Barat, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan dan Papua, pada hari yang sama atau 18 Maret kemarin, nyatanya target itu meleset. Rekapitulasi masih akan berlanjut pada hari ini. Akankah rekapitulasi suara nasional selesai tepat waktu hingga 20 Maret 2024 esok hari? Kita akan membahasnya dengan mantan Ketua KPU Republik Indonesia Ilham Saputra. Mas Ilham, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Kemudian Sekjen Persepi sekaligus Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Mas Jayadi, apa kabar? Baik, Mas Iqbal. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian founder Drone Emprit Ismail Fahmi. Pagi, Mas Fahmi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Saya ingin ke Mas Ilham terlebih dahulu. Mas Ilham, apakah Anda yakin karena dulu melakukan sendiri ya? Jadi ingat kembali pada saat detik-detik deadline dari batas rekapitulasi ini. Anda yakin 20 Maret besok rekapitulasi suara ini akan tuntas? Saya kira KPU dapat menyelesaikan rekapitulasi tingkat nasional dengan tepat waktu. Tapi apabila kemudian rekapitulasi atau hasil rekapitulasi di beberapa provinsi, yaitu 4 provinsi tadi, juga bisa selesai tepat waktu. Nah, sampai saat ini kan saya tidak mengikuti apakah Jawa Barat, Papua Pegunungan, Papua, dan Maluku ini sudah selesai di tingkat provinsi atau belum. Nah, jadi ini tentu perlu dilakukan semacam pengawasan oleh KPU kepada jajarannya apa yang terjadi sebetulnya. Nah, seperti di Jawa Barat ini kan sebetulnya memang sudah bisa diantisipasi. Yang terjadi penundaan atau kemudian kesulitan merekap di kecamatan adalah terjadi di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tambun Selatan, yang jumlah TPS-nya mencapai 1.200 lebih. Itu pernah juga terjadi pada masa kami ketika rekapitulasi di Kabupaten Deli Serdang. Itu kecamatan juga banyak sekali. Nah, kemudian kami supervisi, kami minta kepada mereka untuk melakukan penambahan panel untuk melakukan rekapitulasi. Nah, saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU RI dalam rangka menanggulangi masalah ini. Karena juga di Papua sebelum ketika masa kami belum dimekarkan, itu juga banyak sekali problem-problem yang muncul. Misalnya saja problem geografis di mana mereka harus menunggu terlebih dahulu data-data yang masuk dari kabupaten kota, bahkan dari kecamatan kabupaten kota pun juga sulit secara geografis. Belum lagi persoalan-persoalan internal di masing-masing provinsi ya, misalnya persoalan konflik antar partai, antar caleg partai, kemudian juga antar partai, dan banyak hal lain yang kemudian kebanyakan sulit diselesaikan di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Padahal secara efektif dan efisien harusnya persoalan-persoalan yang di level kabupaten dan di level provinsi itu harus selesai di tiap kabupaten dan tiap ke KPU provinsi. Jadi rekapitulasi yang untuk level DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu sudah cukup selesai di levelnya masing-masing. Jangan sampai kemudian nanti pada rekap nasional hal itu dibahas lagi, dipersoalkan lagi. Selain persoalan rekapitulasi presiden, DPR RI dan DPD RI itu tidak lagi perlu dipersoalkan. Jadi nanti saya kira KPU dan Bawaslu juga harus tegas bahwa waktu yang tinggal sehari ini atau relatif 2 hari ya, karena besok pun bisa diselesaikan KPU dalam tenggat waktu jam 23.59, nah sebelum kemudian tanggal 21 Maret menjelang gitu ya. Jadi ini yang perlu diantisipasi oleh KPU. Nah, saya khawatir kalau Papua Provinsi atau Papua Induk ini belum masuk, nah, belum lagi nanti ada persoalan-persoalan di Papua, saya khawatir waktu ini akan molor. Oke, artinya molor lebih dari tanggal 20 Maret begitu? Berarti melanggar undang-undang dong, Mas? Betul, melanggar undang-undang. Itu pernah terjadi, hampir terjadi ketika 2014 ya. Itu sampai kemudian rencana mengeluarkan Perpu, tetapi akhirnya KPU mampu menyelesaikan tepat sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku ketika itu. Menurut Anda kenapa kekhawatiran itu muncul khususnya Provinsi Papua, Mas Ilham? Ya, berdasarkan pengalaman ya, bahwa Papua ini tidak hanya pada pemilu legislatif dan presiden. Pada saat pilkada saja Papua juga ada di beberapa kabupaten kota itu ada persoalan. Jadi tentu ini juga harus dilihat, diperhatikan oleh KPU. Memang KPU sepertinya membuat klaster gitu. Papua itu dibuat belakangan gitu ya. Karena kemarin pernyataan Ketua KPU RI Pak Hasyim Asyari yang menyatakan bahwa Jawa Barat kok sama dengan Papua, padahal Jawa Barat ini dekat.
Nah, persoalannya kan tidak hanya karena dekat, tetapi karena memang banyaknya TPS yang belum mampu diselesaikan oleh oleh KPU Jawa Barat. Nah, Papua ini memang selain soal geografis, soal konflik atau kemudian persoalan antar partai dan temuan-temuan terkait dengan penghitungan pemungutan suara ini relatif banyak biasanya. Nah, semoga di tahun 2024 ini bisa diantisipasi dengan salah satunya pemekaran Papua itu bisa kemudian melakukan bisa meminimalisir persoalan di Papua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.